Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fikri Eka Kusuma Putra, NIM 2018-106-03-11-298. Di sini saya akan mempresentasikan hasil ujian akhir semester mata kuliah metode numerik untuk memenuhi tugas tersebut. Kita lanjut ke soalnya. Nah, di sini terdapat 3 metode. Yang pertama ada metode integrasi. Deskripsi permasalahannya, misalkan kita mempunyai data kecepatan laju sepeda dan diperoleh yang disajikan dalam tabel sebagai berikut. Waktunya 2, 4, 6, 8, dengan kecepatan km per jam yaitu 3, 6, 8, dan 12. Untuk penyelesaiannya, yaitu yang pertama menggunakan metode interpolasi polinomial. Data pengukuran berikut menunjukkan hubungan antara waktu dan laju kecepatan seseorang dalam mengendarai sepeda. Jawab. Polinom yang menginterpolasi keempat buah titik itu adalah polinom pangkat 3 yang berbentuk fx sama dengan A0 tambah A1 kali x tambah A2 kali x kuadrat ditambah A3 dikali x pangkat 3. Masukkan nilai yang telah diketahui ke dalam sistem persamaan sebagai berikut, sehingga diperoleh sebagai berikut. 3 sama dengan A0 ditambah A1 kali 2 ditambah A2 kali 2 kuadrat ditambah A3 kali 2 pangkat 3. Kemudian 6 sama dengan A0 ditambah A1 kali 4 ditambah A2 kali 4 kuadrat ditambah A3 kali 4 pangkat 3. Selanjutnya 8 sama dengan A0 ditambah A1 kali 6 ditambah A2 kali 6 kuadrat ditambah A3 kali 6 pangkat 3. Selanjutnya 12 sama dengan A0 ditambah A1 kali 8 ditambah A2 kali 8 kuadrat ditambah A3 kali 8 pangkat 3. Bentuk matriksnya adalah sebagai berikut. Kemudian selesaikan matriks tersebut dengan eliminasi Gauss. Baris 2 dikurangi baris 1 dikali 1. Hasilnya sebagai berikut. Baris 3 dikurangi baris 1 dikali 1, maka diperoleh matriks sebagai berikut. Kemudian baris 4 dikurangi baris 1 dikali 1, maka diperoleh matriks sebagai berikut. Kemudian baris 4 dikurangi baris 3 dikali 3 berdua, maka diperoleh matriks berikut. Selanjutnya, baris 3 dikurangi baris 2 dikali 2, maka diperoleh matriks sebagai berikut. Dan terakhir, baris 4 dikurangi baris 3 dikali 3 berdua, maka diperoleh matriks sebagai berikut. Telah terbentuk matriks segitiga bawah, sehingga bentuk matriks menjadi sebagai berikut. Yang pertama, 48 A3 sama dengan 12. Hasilnya yaitu A3 sama dengan 0,25. Selanjutnya, 8A2 ditambah 96 A3 sama dengan 8. 8A2 ditambah 96 dikali 0,25 sama dengan 8. A2 sama dengan min 2. Selanjutnya, 2A1 ditambah 12A2 tambah 56A3 sama dengan 6. 2A1 ditambah 12 dikali min 2 ditambah 56 dikali 0,25 sama dengan 6. 26 2A1 ditambah min 24 ditambah 14 sama dengan 6. A1 diperoleh 8. A0 ditambah 2A1 tambah 4A2 tambah 8A3 sama dengan 3. Sehingga diperoleh A0-nya sama dengan min 7. Maka diperoleh keseluruhannya yaitu A0 sama dengan min 7, A1 sama dengan 8, A2 sama dengan min 2, A3 sama dengan 0,25. Setelah mendapat A0, A1, A2, dan A3, masukkan nilai-nilai tersebut ke dalam persamaan polinom pangkat 3. Fx sama dengan A0 tambah A1x tambah A2x pangkat 3 tambah A3x pangkat 3. Sehingga diperoleh Fx sama dengan min 7 ditambah 8x dikurangi 2x kuadrat tambah 0,25x pangkat 3.
Kemudian cara kedua yaitu menggunakan metode Lagrange. Data pengukuran berikut menunjukkan hubungan antara waktu dan laju kecepatan seseorang dalam mengendarai sepeda. Tentukan berapakah laju kecepatan pada menit kelima menggunakan metode Lagrange order kedua. Jawabannya yaitu X5 untuk mencari kecepatan atau nilai Y kita memerlukan 3 titik. Ambil X0 sama dengan 2, X1 sama dengan 4, dan X2 sama dengan 6, di mana nilai Y0 sama dengan 3, Y1 sama dengan 6, dan Y2 sama dengan 8. Dengan menggunakan persamaan sebagai berikut. P2 sama dengan A0 L0 dikali L0 kali X tambah A1 kali L1 X tambah A2 kali L2 kali X. Sebagai berikut persamaannya, sehingga diperoleh hasil akhirnya yaitu P2 sama dengan min X kuadrat ditambah 21X dikurangi 8/8. Diperoleh persamaan P2, substitusikan X sama dengan 5 pada persamaan P2. P2X sama dengan min X kuadrat tambah 2X dikurangi 8/8. P2 sama P2 5 sama dengan min 5 kuadrat ditambah 21 kali 5 dikurangi 8/8. Sehingga diperoleh 15,25. Jadi laju kecepatan yang diperoleh pada menit kelima adalah 15,25 km per jam. Cara ketiga menggunakan metode Newton polinomial. Tentukan berapakah kecepatan pada menit kelima menggunakan polinomial Newton order 3. Untuk X0 sama dengan 2, Fx atau Y-nya sama dengan 3, iterasi satunya diperoleh 1,5, iterasi 2-nya diperoleh 0,025, dan iterasi ketiganya diperoleh 0,035. Untuk X1 sama dengan 4, kemudian Y1 sama dengan 6, diperoleh iterasi satunya sama dengan 1, dan iterasi keduanya sama dengan 0,25. X2 sama dengan 6, dan Y2 sama dengan 8, diperoleh iterasi satunya sama dengan 2. Tabel selisih terbagi. Untuk I sama dengan 0, X1 sama dengan 2, sedangkan Fx1 sama dengan 3. St-1 sama dengan 1,5, St-2 sama dengan 0,025, St-3 sama dengan 0,035. Untuk I sama dengan 1, Xi sama dengan 4, Fxi sama dengan 6, St-1 sama dengan 1, St-2 sama dengan 0,25. Untuk I sama dengan 2, Xi sama dengan 6, Y-1, Fxi sama dengan 8, sehingga diperoleh St-1 sama dengan 2. Polinom Newtonnya dengan X0 sama dengan 2 sebagai titik data pertama adalah Fx sama dengan P3, Fx sama dengan Fx mendekati P3X sama dengan A0 tambah A1 dikali X min X0 tambah A2 dikali X min X0 dikali X min X1 tambah A3 dikali X min X0 dikali X min X1 dikali X min X2. Tafsiran nilai fungsi pada X5 adalah P3 5 sama dengan 3 ditambah 1,5 dikali 5 min 2 ditambah 0,025 dikali 5 min 2 dikali 5 min 4 ditambah 0,035 dikali 5 min 2 dikali 5 min 4 dikali 5 min 6. P3 buka kurung 5 sama dengan 3 ditambah 4,5 ditambah 0,075 ditambah negatif 0,1125. Sehingga diperoleh P3 5 sama dengan 7,4625. Nilai sejati F5 sama dengan ln 5 sama dengan 7,4625. 7 angka benar. Jadi laju kecepatan yang diperoleh pada menit kelima adalah 7,4625 km per jam.
Maka kesimpulan dari 3 metode ini yaitu, dalam kasus ini, interpolasi Newton lebih mudah untuk digunakan karena cara yang singkat dibandingkan kedua metode interpolasi lainnya. Selanjutnya, kita menginjak ke materi selanjutnya dengan turunan numerik. Contoh persoalannya yaitu jarak yang ditempuh sebuah mobil dalam T diberikan oleh fungsi ST sama dengan T pangkat 3 min 3T kuadrat dikurangi 24T tambah 6 dengan Y dalam meter dan T dalam satuan detik. Tentukan kecepatan mobil saat T sama dengan 5 detik. Penyelesaian secara analitik. Fungsi yang menyatakan jarak tempuh mobil adalah ST. Fungsi yang menyatakan kecepatan mobil adalah VT. Hubungan antara dua fungsi yaitu VT sama dengan D per TT kali ST. VT sama dengan D per TT dikali T pangkat 3 dikurangi 3T kuadrat dikurangi 24T plus 6. VT sama dengan Y aksen sama dengan 3T kuadrat dikurangi 6T dikurangi 24. Atau bisa disebut sebagai turunan pertama. Kecepatan akan tercapai jika sudah tidak ada lagi percepatan. AT sama dengan 5. AT sama dengan D per TT kali VT. AT sama dengan D per TT kali 3T kuadrat dikurangi 6T dikurangi 24. AT sama dengan Y double aksen sama dengan 6T dikurangi 6. Atau bisa disebut sebagai turunan kedua. Sehingga untuk T sama dengan 5, maka kita tinggal mensubstitusikan saja ke dalam persamaan yang sudah diturunkan. T sama dengan 5. Y double aksen sama dengan 6T dikurangi 6. Y double aksen sama dengan 6 dikali 5 dikurangi 6. Y double aksen sama dengan 24. Jadi kecepatan benda saat T sama dengan 5 adalah V sama dengan 24 meter per detik. Penyelesaian dengan 3 metode. Yang pertama metode selisih maju, 2 selisih mundur, dan 3 selisih pusat. Diberikan data dalam bentuk tabel, Ft sama T pangkat 3 dikurangi 3T kuadrat, dikurangi 24T tambah 6. T1 sama dengan Ft. T1 diperoleh Ft sama dengan min 20, T2 diperoleh Ft sama dengan min 46, T3 diperoleh Ft sama dengan min 66, T4 diperoleh Ft sama dengan min 74. T5 diperoleh Ft sama dengan min 64. Untuk F aksen T atau turunan utamanya sama dengan 3T kuadrat dikurangi 6T dikurangi 24. Untuk T1 diperoleh Ft sama dengan min 27. Untuk T2 diperoleh Ft sama dengan min 24. Untuk T3 diperoleh Ft min 15. Untuk T4 diperoleh Ft sama dengan 0. Dan untuk T5 diperoleh Ft sama dengan 21. Untuk V double aksen T sama dengan 6T dikurangi 6. T1 diperoleh Ft sama dengan 0. T2 diperoleh Ft sama dengan 6. T3 diperoleh Ft sama dengan 12. T4 diperoleh Ft sama dengan 18. T5 diperoleh Ft sama dengan 24. Cara yang pertama yaitu hampiran selisih maju. Hitunglah F aksen 2 dengan rumus hampiran selisih maju order OH. F aksen X0 sama dengan F1 dikurangi F0 per H. F2, F aksen 2 sama dengan min 66 dikurangi min 46 per 1. F aksen 2 sama dengan min 20. Errornya yaitu EF sama dengan min setengah HF double aksen X sama dengan min setengah kali 1 dikali F double aksen 2 sama dengan min setengah dikali 1 dikali 6 sama dengan negatif 3. Cara yang kedua menggunakan hampiran selisih mundur. Hitunglah F aksen 2 dengan rumus hampiran selisih mundur order OH. Dengan rumus F aksen X0 sama dengan F0 dikurangi F-1 per H. F aksen 2 sama dengan min 46 dikurangi
min 20/1. Diperoleh F aksen 2 sama dengan min 26. Untuk errornya yaitu EF sama dengan min setengah. HF double aksen X sama dengan min setengah dikali 1 dikali F double aksen 2 sama dengan min setengah dikali 1 dikali 6 sama dengan min 3. Untuk cara ketiga yaitu hampiran selisih pusat. Hitunglah F aksen 2 dengan rumus hampiran selisih pusat pada O H kuadrat. Di sini diperoleh X0 sama dengan 2, X-1 sama dengan 1, X1 sama dengan 3 dengan H sama dengan 1. F aksen 0 sama dengan F1 dikurangi F-1 per 2H. F aksen 2 sama dengan min 66 dikurangi min 20 per 2. F aksen 2 sama dengan min 23. Untuk errornya yaitu PF sama dengan min 1/6 dikali H F pangkat 3 kali X. EF sama dengan min 1 dikali 1 dikali 6. Sehingga diperoleh EF sama dengan min 1. Metode yang paling baik untuk permasalahan di atas yaitu hampiran selisih pusat, karena tingkat errornya relatif lebih kecil daripada yang lainnya, sehingga paling mendekati nilai dengan perhitungan secara analitik. Untuk materi ketiga, yaitu pengintegralan numerik. Terdapat 5 cara untuk mencari pengintegralan numerik. Di sini terdapat soal, yaitu pendekatan integral. Tentu, integral batas bawah 1 dan batas atas 3, akar 4, min X, dx menggunakan jumlah Riemann, kiri, kanan, dan titik tengah, aturan trapesium, dan aturan parabola dengan N sama dengan 4. Cari Fx sama dengan akar 4 dikurangi X, kita mempunyai A sama dengan 1, B sama dengan 3, dan N sama dengan 4. Jadi B min A per N sama dengan setengah. Nilai dari X1 dan Fx1 adalah sebagai berikut. Gunakan jumlah Riemann kiri, kita mempunyai pendekatan berikut. Integral batas bawah 1 dan batas atas 3, akar 4 dikurangi X dx sama jumlah Riemann kiri. Sama dengan B min A per N, Fx0 tambah Fx1 tambah Fx2 tambah Fx3 sama dengan 0,5. F1 tambah F1,5 tambah F2 tambah F2,5. Sehingga hasilnya sama, yaitu 0,5 dikali 1,7321 tambah 1,5811 tambah 1,4142 tambah 1,2247. Hasilnya yaitu 2,9761. Cara kedua menggunakan jumlah Riemann kanan mengarah ke perkiraan berikut. Integral batas bawah 1 dan batas atas 3, akar 4 min X dx jumlah Riemann kanan. Caranya sama, berbeda pada Fx1 tambah Fx2 tambah Fx3 tambah Fx4. Sehingga diperoleh hasil akhirnya yaitu 2,6100. Yang ketiga, pendekatan jumlah Riemann titik tengah ke integral tertentu adalah sebagai berikut, dengan cara B min A per N kali F
X0 plus X1 per 2 ditambah Fx1 plus X2 per 2 tambah Fx2 plus X3 per 2 tambah Fx3 tambah X4 per 2. Sehingga diperoleh hasil akhirnya yaitu 2,7996. Cara yang keempat menggunakan aturan trapesium. Di sini dengan rumus H per 2 kali Fx0 tambah 2 Fx1 tambah 2 Fx2 tambah 2 Fx3 tambah Fx4 sama dengan 1/4 dikali 1,7321 dikali 2 15811 tambah 2,1,4142 tambah 2, dikali 1,2247 ditambah 1,0000 sehingga diperoleh hasil akhirnya yaitu 2,793025. Cara yang terakhir menggunakan aturan parabola atau aturan Simpson sama dengan untuk rumusnya yaitu H per 3 dikali Fx0 tambah 4 Fx1 tambah 2 Fx2 tambah 4 Fx3 tambah Fx4 sama dengan 1/6 dikali 1,7321 tambah 4 dikali 1,5811 ditambah 2 kali 1,4142 ditambah 4 dikali 1,2247 ditambah 1,00 sehingga diperoleh hasil akhirnya yaitu 2,79772833. Dalam pembahasan terakhir, pendekatan tidak diperlukan karena kita telah mengevaluasi integral ini menggunakan teorema dasar kalkulus kedua. Diperoleh hasilnya yaitu 2,7974. Kesimpulannya, jadi berdasarkan perhitungan di atas dengan menggunakan aturan jumlah elemen kiri dan kiri, kanan, tengah, serta aturan trapesium dan parabola atau Simpson, maka diketahui terdapat perhitungan menggunakan aturan parabola Simpson yang mendekati perhitungan menggunakan teorema dasar kalkulus kedua sebesar 2,7974 yakni 2,7972833. Sekian penjelasan materi pembahasan soal yang telah saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.